Potserki. Halo Sobat Healthies, kembali lagi di Potserki. Podcast seru radiologi. Saya Farid Yahul Azmi. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang kabarnya belum lama ini berhasil meraih prestasi di tingkat nasional untuk mewakili Poltekkes Kemenkes Semarang. Langsung aja nih kita ngobrol bareng bersama Mas Zidah dan Lavenda. Mas Zidah, Lavenda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lavenda, Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, mencoba untuk lebih baik. Kesibukannya belakangan ini lagi ngapain aja? Kalau dari aku nggak ada yang spesial ya, kayak paling cuma menjalankan rutinitas keseharian aku saja. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga nggak ada kesibukan tertentu, cuma mengisi waktu luang dengan apa pribadi. Mungkin karena udah akhir semester ya, kemarin juga udah UAS kan. Iya. Jadi ya tinggal mungkin remet kalau ada praktek dan lain-lain ya. Iya. Kita juga kan kemarin juga sempat kunjungan ya ke Jakarta ya kan. Ya ini capeknya bukan karena kunjungan tapi karena jalan-jalannya itu Iya. yang 2 hari sendiri. seru banget sih beneran. Oke. Sebelum kita ngobrol bareng nih, mungkin bisa perkenalan sedikit karena kan mungkin teman-teman sendiri itu belum banyak yang mengenal Mas Zidah dan Lavenda. Silakan. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mazidah Fauzia Zaini. You can call me Zidah for short. Aku dari tingkat 3 dan di sini aku nggak sendirian. Aku bareng temen aku yang sama-sama mewakili Poltekkes untuk maju ke NHPO ini. Ada siapa? Aku Lavenda Nesya Raista. Jadi kita perwakilan dari kampus 7 untuk mewakili Poltekkes ke NHPO 2024 ini. Oke, berarti nama ajang perlombaannya itu NHPEO ya? NHPO. Oke. Sebelum kita membahas mengenai NHPEO itu ya, mungkin bisa dijelasin nih perjalanan kalian sebelum mengikuti ajang NHPEO itu tersebut. Gimana? Sebenarnya sebelum kita masuk NHPO ini tuh kita tuh cuman modal nekat doang gitu loh. Kayak tiba-tiba kita didorong sama teman-teman buat ini ada nih ajang lomba yang diadain di pusat, namanya itu Spection. Nah Spection ini tuh ternyata aku baru tahu ternyata tuh itu tuh untuk kita kayak sebagai apa ya, perwakilan untuk modal orang gitu untuk dikirim ke NHPO. Itu lomba-lombanya tuh ada debat, ada non debat. Yang kalau non debat itu kayak paling storytelling, speech, essay, poster sama video kreasi gitu. Kalau kemarin tuh kamu ikut apa sih? Aku ikutnya cabang lomba writing. Oh, nah kalau yang aku ikut lomba storytelling. Nah, sebelum kita berdua ikut ikut NHPO ini, kita tuh ikut Spection, di mana Spection itu tuh kayak ajang lomba yang diadain buat cuma kota ke Semarang. Ya kemarin ya, dari berbagai prodi gitu. Berarti itu kalian sebelum mengikuti NHPEO itu mengikuti yang namanya Spection. Spection. Oke. Competition, iya. Itu iseng-iseng berhadiah ya berarti ya? Iya, itu benar-benar modal nekat doang, kayak udah kamu ikut aja gitu. Ini juga kemarin tuh kita sempat dibujuk, sempat ya banyak nggak maunya, cuman ya karena agak nggak enak gitu kan, jadi kita ya udah kita ikut aja, hitung-hitung jam terbang kita lah, biar gimana sih lomba tuh kayak gimana sih kalau di ajang kuliah tuh. Berarti di Spection itu kalian juara 1 dan mewakili NHPO itu atau gimana? Honestly, kalau dari aku pribadi, aku itu cuma dapat bronze medal.
the inspection. Kalau Lavenda ini jelas ya, kamu dapat gold medal ya. Jadi jadi kita udah dapat tiga itu, ternyata itu tuh belum cukup gitu. Kita diseleksi lagi, dan qadarullohnya aku sama Lavenda yang dikirim ke NHPL ini yang ada di Palu. Oke, berarti dari ketiga juara yang ada di Speksen kemarin itu dites ulang berarti ya? Iya, Seleksi lagi diseleksi untuk ulang. mewakili ke NHPL itu. Oke nih, berarti mungkin bisa dijelasin sedikit NHPL itu ajang yang seperti apa? NHPO itu singkatan dari National Road Polytechnic English Olympic. Itu sebuah event atau kompetensi yang diselenggarakan Politeknik Kesehatan di Indonesia. Kompetensinya itu melibatkan mahasiswa dari berbagai politeknik kesehatan di Indonesia untuk berkompetensi dalam bidang bahasa Inggris. Berarti itu ajang bahasa Inggris yang diikuti oleh seluruh Poltekkes Kemenkes yang ada di Indonesia. Iya, seluruh nggak cuma dari Jawa Tengah, tapi Jawa Barat pun ada, Jawa Timur pun ada. Pokoknya seluruh dari Indonesia itu kumpul semua di NHPL. Berarti kemarin itu di mana ya? Di Palu. Di Palu. Iya. Berarti mungkin bisa tahun depan bukan di Palu lagi tuh. Tahun depan itu di Mataram. Oh, di Mataram. Spoilernya di Mataram. Tambah jauh. Yes. Oke, berarti mungkin bisa dijelasin Mas Ida itu ikut lomba apa, Lavenda ikut lomba apa, dan bisa itu mendapatkan juara berapa? Kalau dari aku ikut lomba storytelling, di mana lomba storytelling ini tuh aku menyiapkan dua naskah, yaitu naskah Story of Success sama Folktale, itu cerita rakyat. Ada 2 sesi aku menyampaikan itu, dan itu tuh alhamdulillahnya aku tuh dapat novice pick, dapat masuk ke 16 besar kalau nggak salah. Ini 16 besar ya kemarin tuh kita dapat. Iya, kita dapat 16 besar. Aku dapat 16 besar di kategori novice pick. Terus ditanding ulang lagi di sana, dan ya alhamdulillahnya aku dapat hasil yang alhamdulillah memuaskan. Kalau dari Lavenda sendiri gimana? Kalau aku ikutnya cabang lomba writing. Semua lomba writing itu ada 3 kategori. Yang pertama itu round 1 itu nulis teks prosedur, kedua creative non-fiction, dan ketiganya itu persuasive writing. Kalau misalnya Lavenda ini, itu penulisannya itu spontan atau memang sudah disiapkan dari awal? Spontan, jadi saat itu juga dikasih prompt dan kita harus nulis setelah promptnya ditunjukin. Oke, berarti ini ya, kamu di babak pertama itu kamu nulis esai dulu, lanjut nulis lagi atau gimana? Iya. Oh gitu. Jadi pertama itu nulis round 1 itu kita nulis teks prosedur dulu dari prompt yang dikasih. Setelah itu di 30 menit lanjut nulis lagi. Yang kedua itu kategorinya creative non-fiction. Aku penasaran nih, di mempersiapkan untuk ajang bahasa Inggris ini, kalian itu mempersiapkan mandiri atau ada bimbingan dari dosen-dosen? Mempersiapkannya secara mandiri dan ada bimbingan dulu dari dosen. Ada pelatihnya dari dosen. Dari dosen itu? Udah kemarin kamu ya? Iya. Dari Pelatihannya secara daring karena dosennya dari Poltekkes Semarang yang kampus 1. pusat. Oke, maksudnya? Kalau dari aku juga sama kayak dia, kayak Lavenda. Jadi kalau dari aku pribadi itu, aku yang mempersiapkan teksnya, naskahnya. Nanti aku minta revisi ke namanya Memrena sama Memrina dan Memrina ini membantu aku banget buat merombak teks naskahnya kayak gimana cara penyampaiannya, gimana intonasi yang baik untuk bisa menyampaikan dengan benarnya. Itu semuanya itu secara daring, tapi kalau menurut aku benar-benar pembimbingan yang sangat luar biasa. Berarti dalam mempersiapkan
ajang itu dibimbing secara daring. Iya. Tapi aku juga sempat ketemu sekali sebelum kita berangkat ke Surabaya tuh, aku sempat ketemu sama Mam Rena untuk dilihat kemampuannya gimana sih secara offline, apakah sama atau malah ternyata ada sesuatu yang lebih dari itu gitu. Ada kesulitan nggak kalau kan kalian itu mempersiapkannya itu secara daring, kan pasti berbeda dengan kalau misal face to face secara langsung. Ada kesulitannya nggak? Kalau aku secara pribadi udah terlalu sih, karena yang aku lakukan itu lomba writing. Jadi writing itu secara daring juga nggak terlalu ada masalah, pelatihan secara daring. Kalau dari aku tuh storytelling itu mungkin lebih susah ke waktu ya, kayak pemilihan waktu, kayak kadang dari sananya sibuk, dari akunya nggak sibuk, atau dari akunya ada sesuatu yang harus dikerjakan, di sananya kosong. Jadi susahnya tuh buat nyatuin waktu, gimana kita bisa latihan barengnya gitu sih. Kesulitannya berarti dalam mengatur waktu ya? Iya, ngatur waktunya tuh susah. Latihan bareng. Aku penasaran nih, gimana sih ketertarikan kalian ke bahasa Inggris itu dimulai dari kapan? Apakah dari SMP, SMA, atau SD gitu? Beda dulu deh, coba. Kalau aku tertarik bahasa Inggris emang tertarik aja sih, dari kecil emang tertarik dengan bahasa yang asing itu. Berarti dari kecil udah belajar ya? Iya, mulai belajarnya nggak terlalu kayak mendalami banget, tapi suka kayak ngeliat bahasa Inggris atau dengerin sesuatu yang bahasa Inggris, video semacamnya. Apa dulu pernah ikut lomba-lomba juga sebelum di kuliah ini? Pernah dulu waktu SMP. Oh, mungkin lanjutin ya ke di SMP pernah ikut lomba, di kuliah juga ikut lagi gitu. Kalau masihnya gimana? Kalau aku ketertarikan belajar bahasa Inggris tuh dimulai dari kecil, karena dari dulu tuh orang tua aku tuh selalu ngasih memperdengarkan aku tuh lagu-lagu Inggris gitu. Jadi kayak mindset aku tentang bahasa Inggris tuh, orang-orang yang bisa bahasa Inggris tuh keren-keren gitu ya, kayak bisa bahasa Inggris tuh keren banget gitu. Jadi aku mulai interest to English tuh dari SD, dimana kayak alhamdulillahnya tuh SD tuh aku selalu dapat nilai tinggi di bahasa Inggris. Jadi itu tuh yang bikin acuan aku jadi semakin suka ke bahasa Inggris. Aku pun tertarik bahasa Inggris, cuman memang nggak bisa memahami bahasa Inggris. Susah untuk memahami bahasa Inggris. Mungkin kalau menurut aku ya, bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang harus dipelajari secara keras gitu. Kayak dengan kamu dengar lagu Inggris, baca jurnal tentang Inggris, terus nonton film yang isinya orang pakai bahasa Inggris, itu tuh juga bisa membantu kamu biar bisa lebih memperdalam bahasa Inggris sih kalau menurut aku kayak gitu. Berarti coba dong kasih tahu tips and trick untuk cepat bisa bahasa Inggris. Cepat bisa bahasa Inggris gitu. Ya, bukan cepat bisa sih. Kayak tips and trick belajar bahasa Inggris versi kalian. Tipsnya itu yang pertama, kita belajar kosakata dasar dari kata-kata kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita bisa mempelajari tata bahasanya, kayak grammar, struktur dari kalimat dasarnya. Kalau aku sama kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan ada beberapa komponen-komponen ya, kayak mendengar, menyimak, membaca, menulis, ya banyak komponen yang bisa kita pelajari, dan nggak harus kayak kita keras belajar tentang itu gitu. Salah satunya membaca ya. Kalau dari aku pribadi, aku tuh suka banget baca jurnal-jurnal artikel-artikel bahasa Inggris yang ada di platform namanya Medium. Itu tuh aku suka banget baca sambil melatih pronunciation aku, melatih gimana sih cara how to pronounce English well gitu. Terus sering banget ngedengerin lagu-lagu bahasa Inggris, terus
ngeliatin makna-maknanya tuh apa sih, arti-arti kosakata-kosakatanya tuh apa sih kayak gitu. Terus listening, kayak dengerin lagu, terus kayak aku nulis lagunya, oh ini liriknya kayak gini, kayak gitu. Aku lebih ke situnya sih. Sama oh ya, nonton film juga bener-bener banyak banget benefit-benefit yang bisa kita ambil kayak gitu. Berarti dari Lavenda tadi mungkin lebih ke memperkaya kosakata ya. Iya. Kalau Mesidah itu menemukan passionnya, Iya. gimana itu bisa untuk belajar, tempat belajar gitu ya. Karena bahasa Inggris tuh bukan sesuatu yang harus dipelajari secara keras, kayak banyak banget media-media pembelajaran yang bisa kita punya dari mempelajari bahasa Inggris. Berarti tadi kan Mas Ida udah ngasih tips, dia itu ini dari baca buku, dengerin musik gitu ya. Dan mungkin kalau teman-teman suka main game kan banyak tuh yang pakai bahasa Inggris. Game tuh banyak juga kan. Kayak kamu juga kayaknya pasti cowok-cowok pada main game gitu ya. Iya. Betul. Itu sebagai media yang bagus juga sih untuk kita bisa belajar bahasa Inggris. Lalu nih, coba dong motivasinya untuk berani untuk bisa ikut kompetisi di luar sana, teman-teman. Kalau dari awal aku ikut ini kan aku juga nggak punya mental yang baik ya, maksudnya PD pun aku belum punya gitu. Tapi gimana cara kita untuk bisa make a move dan aku kayaknya harus pindah ke zona nyamanku nih, aku harus bisa add new experience gitu loh. Dan kayak jangan pernah takut buat nyoba, karena kalau misalkan kita takut buat nyoba, kedepannya tuh kita nggak bakal punya mental yang baik, keberanian yang bagus gitu loh. Gitu sih. Kalau dari Venda sendiri gimana? Kayak aku kan lihat kamu juga kan introvert gitu ya, jadi kayak susah banget buat make a move gitu. Kalau dari kamu gimana? Kalau aku, karena kita yang pertama harus membangun kepercayaan diri, terus yakin kalau prosesnya itu mengajarkan kita tujuannya itu bukan menang, yang penting adalah berkembang, dan kita mengambil nilai dari setiap langkah yang kita lalui, dan pengalaman yang akan kita ikuti itu bisa memberikan manfaat bagi peluang kita di masa depan. Oke. Kalau mau tanya lagi nih, penting nggak sih bahasa Inggris di zaman sekarang ini? Kalau dari aku pribadi, bahasa Inggris itu tuh penting ya, karena selain Inggris itu bahasa internasional, bahasa Inggris juga bisa jadi modal kita buat kan kita udah mau kerja nih, kayak penting gitu untuk modal kita untuk modal kita bekerja gitu, karena kan kita kan nggak cuman akan ketemu orang-orang lokal, karena kita juga bakalan ketemu orang-orang yang universal gitu. Terus pentingnya bisa bahasa Inggris ini ya karena kita nggak mungkin kan stuck cuma bisa di bahasa Indonesia aja, kita harus bisa make a move untuk bisa upgrading skill kita gitu sih. Kalau dari Lavenda sendiri, penting nggak sih buat bahasa Inggris itu? Iya, sangat penting. Bahasa Inggris itu penting karena bahasa internasional kita bisa menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan orang-orang luar selain orang-orang di negara kita. Selain itu di dunia pekerjaan juga sebagian udah banyak banget sebagian kita tuh menggunakan sesuatu yang nggak bahasa Inggris. Berarti emang bahasa Inggris itu penting banget ya Iya, sekarang ini. Iya, karena kalau kita mau ke luar negeri kemanapun, ya bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang bisa dipahami oleh dari Jepang, dari Korea, dari manapun itu tuh bisa gitu. Karena tadi bahasa internasional Bahasa itu internasionalnya itu bahasa Inggris. jadi bahasa yang menyatukan gitu. Iya, benar. Lalu kasih motivasi dong untuk teman-teman di luar sana untuk bisa berani mengambil langkah untuk ikut kompetisi seperti apa? Seperti pengalaman yang aku bilang, aku tuh ikut kompetisi ini tuh kan modal nekat doang ya, kayak
ya udah deh aku ikut gitu. Di sini tuh gimana cara kita untuk bisa make a move, kayak membuat perubahan, setidaknya bergerak gitu. Kita membuat sebuah perubahan untuk diri kita, lebih berani dan bisa apa ya, bisa kayak ada di satu sisi yang kita tuh belum pernah ada di situ, dan itu tuh bisa bikin kita menambah banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kita ambil gitu. Kalau Fenda gimana? Motivasi buat teman-teman yang ada di sana tuh yang nonton. Kalau motivasi untuk dalam perjalanan kali ini, kita sebelum make a move itu kita harus percaya diri, dan kita harus yakin dalam perjalanan dalam itu, prosesnya itu ngajarin kalau kemenangan itu bukan tujuan utama. Yang terpenting adalah berkembang, menghargai nilai dari setiap langkah yang kita ambil, dan yakin kalau hal yang kita ikutin itu dapat membuka peluang baru di masa depan. Ya kayak kita yakin gak sih ke diri kita sendiri, kayak gue bisa nih, aku bisa nih untuk make a move dan membuktiin ke orang-orang kalau aku ya punya skill ini gitu. Kayak guru terbaik kan pengalaman gitu ya, gitu. Terbaik kita pengalaman. Dan yang paling penting itu mungkin niat dulu ya, niat untuk berani mencoba. Nah ya kalau nggak niat, kayak kalau dari awal nggak niat ya kita tuh yang sampai struggling pulang malam kayak gitu loh. Jadi kayak kalau nggak niat mungkin dari awal kita nggak bisa sampai sini. Terakhir nih, mungkin closing statement dari Mas Ida dan Apenda, motivasi untuk teman-teman itu mau belajar bahasa Inggris. Dari aku ya, manusia itu nggak akan luput dari kesalahan. Jadi lakuin segala hal, meskipun itu salah ya tetap harus dilakuin. Jangan pernah takut buat mencoba, karena yang namanya manusia tuh wajar buat melakukan sebuah kesalahan gitu. Dari yang bisa kita perbaiki adalah gimana cara kita melihat, oh ini tuh sebuah kesalahan, jadi aku harus mengevaluasi dan aku harus bisa be better dan berusaha untuk menjadi lebih maju lagi. Itu sih kalau dari aku. Kalau itu motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu yang pertama, kita harus tahu bahasa Inggris itu penting banget. Kita harus tahu, dan kita, jadi karena kita tahu betapa pentingnya bahasa Inggris itu, kita harus ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris. Belajar itu butuh proses, butuh tahapan, jadi jangan, mungkin percaya diri. Ya, Percaya diri dan konsisten. ya. Jangan takut buat mencoba, harus berani. Ya itu sih, berani sih kalau menurut aku. Gitu sih. Bahasa Inggris itu penting ya. Penting banget. Modal kita kali sih. Seru banget nih ngobrol bareng sama Mas Ida, sama Lavenda juga. Terima kasih ya udah mau menyempatkan hadir untuk ngobrol bareng. Sama-sama. Kasih juga kali udah undang kita ke podcast. Sama-sama. Buat teman-teman di sana, selamat tahun baru ya, selamat liburan juga. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa saksikan Potsergi episode lainnya. Potsergi, Podcast